Halo, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Oke, tujuan pelajaran kita adalah 1. Siswa dapat menyebutkan pertumbuhan dan perkembangan anak laki-laki dan perempuan. 2. Siswa mengetahui panggilan hidup dalam diri tokoh gereja. 3. Siswa dapat menyebutkan talenta yang harus dikembangkan dalam dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita lanjutkan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan dan laki-laki. Kiranya Engkau memberkati perkembangan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu perkembangan diri kita sebagai laki-laki atau perempuan. Semua orang pernah balita. Jadi umur 1-5 tahun itu masih balita ya nak. Kemudian umur 6 tahun itu sudah mulai masuk sekolah. Tamat dari SD atau sekolah dasar itu sudah masuk SMP sekitar umur 12 tahun. Kemudian menjalani masa remaja. Setelah masa remaja selesai, masa dewasa dan menjadi orang tua. Secara keseluruhan, manusia mengalami perkembangan secara fisik, misalnya badan yang semakin besar dan tinggi, tenaga yang semakin kuat. Kemudian manusia juga mengalami perkembangan secara psikologis, misalnya berkembangnya berbagai kemampuan dan sifat-sifat manusianya. Sekarang mari kita lihat perkembangan kemampuan manusia secara jasmani, misalnya kemampuan bernyanyi, bisa menari, bisa berolahraga, ya. Semakin hari kemampuan-kemampuan itu jika diasah akan semakin baik. Kemudian ada kemampuan kita yang berkembang yang bersifat rohani, misalnya semakin rajin berdoa, kemudian mencintai sesama, ya, kemudian mau menolong sesama. Nah, semua kebaikan-kebaikan ini adalah kemampuan yang bersifat rohani dan itu akan semakin sempurna jika kita mau melakukannya setiap hari dan tanpa lelah. Sekarang mari kita lihat kehidupan salah seorang teladan luar biasa yang ada di dalam gereja Katolik, bagaimana ia mempergunakan kehidupannya berguna bagi banyak orang, berguna bagi dunia, berguna bagi Tuhan. Mari kita lihat siapakah dia. Inilah dia Paus Yohanes Paulus II. Paus Yohanes itu lahir di Polandia pada tanggal 18 Mei tahun 1920. Sebagai pemimpin umat Katolik di seluruh dunia, Paus Yohanes Paulus II mengajar orang tentang kitab suci dan ajaran gereja Katolik. Ia juga mengajarkan kasih dan kemanusiaan kepada seluruh umat di dunia. Salah satu hal yang sangat ditentang oleh Paus Yohanes Paulus dunia adalah tentang pembunuhan dan aborsi. Jadi beliau menyerukan bahwasannya pembunuhan dan aborsi itu sangat bertentangan dengan ajaran gereja Katolik dan harus dihapuskan.
Beliau wafat di Vatikan pada tanggal 2 April tahun 2005 dan sudah dinobatkan sebagai salah seorang orang kudus dalam Gereja Katolik. Semoga ya anak-anak sekalian, Paus Yohanes Paulus II menjadi pendoa bagi kita supaya kita dilindungi dari hal-hal yang buruk dan terus berkembang sesuai dengan kehendak Kristus. Sekarang Ibu akan bercerita tentang isi kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Kemudian ia memanggil hamba-hambanya dan memberi tugas dan tanggung jawab kepada mereka. Kepada hamba yang pertama, tuan ini mempercayakan tugas dan tanggung jawab yaitu 5 talenta yang harus ia kembangkan. Kemudian kepada hamba yang kedua, ia mempercayakan 2 talenta yang juga harus ia kembangkan. Dan kepada hamba yang ketiga, tuan ini mempercayakan 1 talenta dan juga harus ia kembangkan. Setelah kepergian tuannya ke luar negeri, maka hamba yang menerima 5 talenta mulai mengelolakan uangnya. Ia bekerja keras dan memperoleh laba 5 talenta lagi. Karena ia sudah bekerja keras untuk mengembangkan talenta yang dimilikinya, maka tuannya sangat senang dan mengajaknya masuk ke dalam suasana kebahagiaan tuannya itu. Dan juga hamba yang kedua yang menerima 2 talenta mulai mengusahakan uangnya dengan bekerja keras, dan ia memperoleh laba 2 talenta. Karena ia sudah berhasil mengembangkan 2 talenta yang dimilikinya, dan itu juga membuat tuannya sangat senang, dan ia diajak oleh tuannya untuk turut dalam kebahagiaan tuannya itu. Tetapi hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta itu, karena perasaan takut, cemas, dan berburuk sangka kepada tuannya, maka ia menguburkan uangnya dan akhirnya ia tidak memperoleh apapun dari yang diterima dari tuannya itu. Bahkan apapun yang ada padanya diambil kembali oleh tuannya itu. Dan ia menerima hukuman, yaitu dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap, di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Baiklah anak-anak yang terkasih, sekarang kita merangkum pembelajaran pada hari ini. Perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, asalkan mau berjuang untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan. Demikian juga dengan para tokoh gereja dan kitab suci. Pengikut yang benar-benar mengembangkan diri dan menyerahkan diri seutuhnya pada penyelenggaraan Allah akan berhasil dan menjadi teladan dalam kehidupannya. Talenta yang kita miliki haruslah kita kembangkan dan pertanggungjawabkan kepada Allah. Sekarang Ibu akan memberikan tugas pembelajaran kepada kalian. 1. Tuliskan salah satu tokoh yang menjadi idolamu saat ini. Tuliskan apa saja keistimewaannya. Nah, tokoh ini bisa kamu pilih dari masyarakat, tokoh gereja, ataupun santo santa. Yang kedua, tuliskan 3 cara kamu mengembangkan talentamu. Tugas ini kirimkan kembali kepada Ibu Guru melalui WA. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Salam sehat.